Puji Tuhan, haleluya. Saya tentunya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik. Dan tidak ada yang pernah gagal atau salah apa yang Tuhan buat. Saat ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, di mana hari ini kita beribadah dengan cara yang berbeda. Tetapi ini tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Dengan kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin sudah lama tidak pernah kita beribadah dengan keluarga. Ayah, ibu, anak-anak bersama. Tapi pada kesempatan ini, ketika Allah izinkan kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini, maka mau tidak mau, untuk kita bisa sama-sama merasa aman, maka ada kesempatan Allah izinkan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita sudah dibawa lewat pujian, penyembahan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya percaya saudara yang ada di rumah boleh dengan iman, dengan sungguh-sungguh beribadah bersama-sama pada saat ini. Mari kita buka mengawali firman Tuhan. Kita buka Pemazmur atau Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya bacakan sekali lagi ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita lihat saudara, hari-hari ini semua kita dalam keadaan berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Saat ini sebagai orang berpercaya, seorang beriman yang takut akan Tuhan, kita diingatkan Tuhan, kita berjaga-jaga. Kenapa? Ada di dalam keadaan seolah-olah kita ada dalam keadaan yang mencekamkan. Kalau kita melihat saudara hari-hari ini, berita-berita yang kita dengar hampir tidak pernah terlewatkan di dalam setiap saat dan detik bahwa kita mendengar tentang COVID-19 ini. Sehingga kita melihat dalam tulisan yang saya baca, kita lihat bahwa 67 hari pertama yang terpapar baru 100.000 orang secara global. Dan masih beberapa negara. Dan 11 hari kemudian, kalau 100.000 ditempuh dengan 67 hari, tapi 11 hari kemudian dari 67 hari itu, maka terjadi 100.000 lagi. Jadi kecepatan penyebaran virus ini begitu luar biasa. Dan setelah 11 hari ini 100.000 hanya dengan 4 hari dicapainya jumlah 100.000 itu. Ini tentunya ketika kita melihat, kita mendengar, maka kita akan menjadi takut. Kenapa? Karena hal ini membuat orang sangat takut dan sangat khawatir dengan apa yang namanya virus ini. Tetapi apa yang harus kita buat sebagai orang yang percaya? Kita yakin dan kita imani, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, mari kita yakini kebenaran Allah bahwa ketika engkau hidup di dalam takut akan Tuhan, dikatakan dalam ayat 8 tadi, ketika orang-orang takut akan Tuhan, maka malaikat Tuhan berkemah sekeliling mereka. Apa artinya? Ketika engkau ada di dalam hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, maka malaikat berkemah menjaga saudara dan saya. Apapun yang terjadi saat ini, sebagai anak Tuhan kita gak perlu takut. Yang kita mau lakukan saat ini, sebuah perenungan di dalam hidup rumah tangga kita. Sejauh mana rumah tangga kita sudah bawa di hadapan Tuhan. Atau sejauh mana iman kekristenan kita bertumbuh bersama Tuhan. Karena dikatakan di sini, ketika engkau takut akan Tuhan, malaikat
malaikat menjaga kita dan dia meluputkan. Artinya dia menghindarkan, dia menjauhkan kita dari segala kutuk penyakit sekalipun. Amin. Kenapa? Karena ini kebenaran Allah, haleluya. Ini sebuah berita yang baik bagi Anda di rumah semua. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika pengalaman ini dialami oleh Daud, ketika Daud berhadapan dengan seorang raja yang ada di Gad, yaitu Akis. Kalau di dalam Mazmur ditulis Abimelek. Abimelek anak raja, kemungkinan dia nama yang sama, Akis dan Abimelek ini. Sehingga kita tidak perlu persoalkan nama ini. Tapi ketika dia ada di depan Raja Gad ini, Alkitab mencatat, dia menjadi takut, kata Alkitab. Dia menjadi cemas dengan keadaan. Ketika mereka berkata, bukankah orang ini yang dinyanyikan oleh masyarakat, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-lasa. Dan Daud makin tercekam ketika saat itu pelarian Daud daripada Saul. Dan sehingga dia ada di Gad saat itu. Tapi pengalaman ini Daud ingat ketika hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya benar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tulus. Dia percaya benar bahwa dia diluputkan oleh Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan di rumah, mari engkau yakin bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Bukankah kita sudah dibayar oleh darah anak domba Allah? Ketika kita sudah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah, Allah berjanji dalam firman-Nya, ada jaminan kepada kita. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Artinya sampai Yesus datang, kita akan dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Apapun yang terjadi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Ketika ini diizinkan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan marah kepada kita, bukan karena Tuhan benci kepada kita, tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa teknologi, kecanggihan, kedokteran sekalipun ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan ketika orang mulai sombong dan angkuh. Ketika orang mulai keluar dari kebenaran Allah, maka kita lihat pemerintah Italia berkata, dia tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan. Ketika setiap hari sekian ratus yang meninggal, dia angkat tangan, dia menyatakan dia menyerah, dia tidak tahu apa yang saya buat kecuali Allah bekerja. Otoritas Tuhan turun, maka itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa saudara? Karena di sini Allah ingin membuktikan sepintar-pintarnya kita ketika engkau tidak mengerti kedaulatan Allah, kehebatan Allah dalam hidup kita, kita mulai sombong. Bukankah Alkitab katakan kejatuhan itu dalam hidup kita? Dan kita lihat benar, teknologi di Eropa, di Barat pun sekalipun, mereka tidak mampu. Dan hari ini saya dengar, bukan lagi Cina yang terbesar, yang terpapar dengan COVID-19 ini, tapi Amerika sudah melebihi. Cina hanya 85.000 yang terpapar. Dan Amerika sudah hampir 100.000. Kalau kita lihat perkembangan seperti ini, kita menjadi takut. Tapi mari dengarkan firman Tuhan, dia berkata saudara. Kita lihat kalau Samuel, dia berkata begini kan, di Samuel ketika Daud memperhatikan perkataan itu, Samuel 21 ayat 12, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis Raja Gad itu, sebab ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludah meleleh di janggutnya. Kita lihat saudara, ketika dia tahu dia sudah ada di depan musuh yang mungkin karena mereka udah tahu dia orang yang berbahaya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan tentara yang membawa dia menghadap Raja Akis ini atau Abimelek, kita lihat dia berada dalam takut. Seringkali kita ada dalam kondisi yang sama. Kita ada di dalam rasa takut yang luar biasa itu. Tapi ketika kita menyadari siapa kita udah ditebus oleh darah anak domba Allah. Amin. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak raja. Maka hari-hari ini
Berita apapun yang membuat kita gentar, menjadi kita takut, menjadi trending topik di hari-hari itu wabah virus corona ini. Kita nggak perlu takut. Kita merujuk kepada kebenaran Allah. Ketika engkau takut akan Tuhan, berarti engkau menunjukkan rasa takut atau rasa perasaan yang hormat dan kagum atau pasrah kepada Tuhan. Itu namanya rasa takut. Ketika hal ini ada kepada jemaat Tuhan, kepada saya dan saudara, maka kita akan melihat pribadi kita. Ciri-ciri akan terlihat dalam pribadi kita orang yang takut. Yang pertama, maka dia akan hidup di dalam kesalehan. Dia akan hidup di dalam kesalehan, taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dia saleh. Yang kedua, saudara, ciri-ciri yang kedua, maka dia akan hidup di dalam kejujuran. Dia akan hidup dalam kejujuran. Sebab orang yang sering berbohong, maka kebohongan demi kebohongan akan terus dia lakukan. Untuk apa? Menutupi kebohongan. Tidak jujur. Tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia bohongi dirinya. Dia tutup dengan kebohongan demi kebohongan supaya kelihatan kebenaran, pembenaran maksudnya, pembenaran diri. Dan ini Allah tidak mau. Ketika engkau menjadi orang yang takut akan Allah, engkau harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan hidup menjauhi kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan firman Tuhan saat ini. Ketika engkau hidup menjauhi kejahatan. Kejahatan adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, itu namanya kejahatan. Jadi segala sesuatu yang melawan Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan itu kejahatan. Jadi ketika engkau tidak tunduk dalam otoritas firman Allah, kedaulatan Tuhan lewat firman Tuhan, berarti engkau sementara membohongi dirimu. Engkau menutupi dirimu dengan sebuah ketidakjujuran. Tapi Tuhan itu tahu. Kalau engkau mau lihat menjadi engkau anak, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar tadi saya katakan ada rasa takut, ada perasaan hormat, kagum, dan benar-benar berserah. Itu namanya orang takut akan Tuhan. Ketika kita miliki ini, percaya Bapak Ibu jemaat GPD Bethlehem, engkau jangan takut. Kasih Tuhan akan menyertai kita. Dan engkau akan menyatakan kasih di dalam kondisi seperti saat ini. Allah akan mengizinkan kita gereja Tuhan. Adakah kasih dalam hidup kita melihat situasi ini? Ada banyak orang yang akan terganggu masalah keuangan, masalah masa depan mereka, masalah makan mereka hari ini. Tapi firman Tuhan katakan kita harus lebih dahulu memperhatikan sesama kita. Saya mengimbau jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Ingatlah jemaat-jemaat yang belum sempat terberkati seperti saudara. Ini kesempatan saudara menyatakan kasih itu. Karena kasih tidak berbuat jahat kata firman Tuhan. Mengasihi sesuatu yang memenuhi hukum Taurat. Karena ketika kita mengasihi, Alkitab dia berkata ayat dalam Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jangan lagi tidur rohani saudara. Jangan lagi tidur tentang kehidupan kebenaran itu dalam hidup kita. Sebab waktunya sudah mau menjelang siang hari. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.